Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya sore hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program Sapa Senja pada hari ini. Dan saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat dan selalu di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan paradigma kita mengenai apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ini dalam sebulan ini saya akan membagikan mengenai amsal-amsal kehidupan. Bagian yang pertama, bagian yang kedua sampai dengan yang seterusnya. Dan kita akan belajar banyak hal dari kitab Amsal pada pasal yang pertama sampai pada pasal yang ke-31. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita belajar pada Amsal kehidupan pada bagian yang pertama. Kita akan membacanya di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pengetahuan ada yang namanya kebijakan atau hikmat. Yang kedua adalah pembelajaran atau didikan. Hikmat dan didikan ini menjadi satu paket di dalam pengetahuan. Dan apa yang menjadi pertanyaannya adalah apa itu hikmat dan apa itu didikan. Hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Dan tempat kedudukan hikmat adalah di dalam hati yang menjadi pusat daripada keputusan moral dan intelektual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijakan, kearifan, dan selalu menggunakan akal budinya atau pandai, mahir dalam melakukan segala sesuatu. Seperti contohnya seorang bayi yang baru lahir, dia tidak bisa langsung berjalan, tetapi ada tahap-tahap di mana ia harus belajar berjalan, mulai dari merangkak dan lain sebagainya sampai dia bisa berjalan dan berlari. Dan didikan apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Didikan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, kita pelajari apapun itu di dalam didikan. Di dalam didikan ada pembelajaran. Di dalam pembelajaran, proses belajar, hidup adalah proses terus belajar setiap hari. Karena ketika kita mati, kita sudah berhenti belajar. Dan kalau kita membaca dari pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang ke-7 ini, bahwa amsal-amsal yang Salomo buat ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima, menjadikan pandai kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan ayat yang ke-7 yang kita baca tadi adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa orang-orang disebut orang yang bodoh? Karena orang bodoh, mereka menghina hikmat dan didikan yang Tuhan berikan. Dan percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa orang bodoh? Karena mereka tidak punya yang namanya pengetahuan, yang
yang saya sudah kasih tahu sebelumnya bahwa di dalam pengetahuan ada hikmat, ada kebijakan. Di dalam pengetahuan ada didikan-didikan yang harus kita terima supaya kita takut akan Tuhan. Dan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pesan kuat pada sore hari ini adalah untuk bisa memiliki pengetahuan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa menghormati Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, pengetahuan kita hanya sebatas dipakai untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pada Amsal kehidupan bagian yang pertama ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.